Dan Lulu Padang yang explore itu di tahun 2020. Nggak kayak banyak orang atau apa gitu, kita berjarak sama. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Lambang, ya, bisa dipanggil Mbeng. Hari ini kita adalah sesi ngoris ya, alias ngobrol mistis. Di samping saya sekarang sudah ada teman saya sendiri, Chris namanya. Dia ingin bercerita mengenai pengalaman mistisnya dia atau horornya dia ya. Bilang gitu Pak Chris, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Sehat ya. sehat Lambang. Oke, jadi gimana nih? Maksudnya pengalaman mistis apa nih kira-kira yang lu punya dan itu kapan itu terjadi? Kira-kira masih inget nggak? Kalau pengalaman mistis pribadi pernah. Jadi waktu waktu itu gua aja lah ya, jangan saya biar santai. Santai ya, Cile apa di sini Pak? Waktu itu gua itu syuting. Jadi teman gue itu punya channel YouTube tentang penelusuran gitu, penelusuran makhluk gaib atau apa namanya, bener gak sih ada apa aktivitas selain manusia gitu kan, Explore lah ya, explore gitu-gitu. Tapi memang mereka punya memang punya basic, tahu gitu, bisa ngelihat kah atau netralisir gitu-gitu. Nah mereka itu punya kekurangan soal orang yang pegang kamera gitu. Karena sebelumnya ya orang di situ cuman bisa explore segala macam, untuk megang kamera, angle segala macam ya kurang. Nggak terlalu begitu ngerti. Kurang ngerti, nggak bisa handle lah bisa dibilang gitu. Kayak ditaruh tripod udah gitu. Terus kebetulan dia chat gua pribadi, halo, bisa bantu gua nggak buat channel YouTube? Lu lu yang kamerain, dia bilang gitu. Boleh tuh, buat channel apa ya? Gua bilang gitu kan. Gua pikir ada channel lain gitu kan. Ternyata dia masukin gua, nginvite gua itu, mengundang gua di situ untuk bergabung di tim penelusurannya itu. Oke, tapi gua boleh tahu nggak tepatnya itu kapan dan di mana kejadian itu? Kalau tahunnya ya 2020 kayaknya. Tahun 2020. Awal-awal pandemi juga berarti. Sebelum. Oh, sebelum pandemi ya? Sebelum. Oke. Ya sebelum pandemi itu memang lagi eksis, maksudnya di YouTube, Facebook atau TikTok itu lagi, ya itulah eksistensi penelusuran, gitu-gitu, mediasi ya. gitu-gitu, tentang mistis, cerita-cerita gitulah. Nah mereka terpacu lah, gue bisa gitu kan, akhirnya buat, terus gue lah dipanggil sebagai kameramen, lu pegang kamera gini. Nah di situ kan ada ada yang gue bingung itu, kenapa harus gue gitu. Karena kan bisa dibilang gue nggak ngerti apa-apa tuh soal itu, soal penelusuran atau apa. Udah, pokoknya lu pegang kamera, nanti ada satu orang yang backup lu di belakang lu. Jadi dia nggak lepasin lu, karena lu kan nggak ngerti apa-apa tuh soal itu ya. Yaudah ya kalau kayak gitu mau gue bilang gitu kan. Terus lama itu sekitar semingguan dia ngobrol gitu sama gua, ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya hari H tuh jadi acaranya, bukan acaranya, penelusurannya itu sekitar malam Jumat kalau nggak salah, kalau nggak malam Jumat malam Sabtu. Gua lupa tepatnya, kayaknya malam Jumat sih. Soalnya waktu itu memang kebetulan temen gua ada libur di Jumat, Sabtu, Minggu, tapi gua lupa dah tepatnya di hari apa gitu. Nah itu bareng-bareng gue rombongan berangkat, banyak, memang timnya banyak, gue akuin. Berangkat ke salah satu bekas hotel atau wisma gitu, kayaknya hotel, bekas hotel di Jalan Raya Bogor, daerah Cemanggis.
Di daerah sekitar Cimanggis berarti. Oke. Sekitar Cimanggis tuh. Nah itu memang kalau gua ya gitu ngelihat dari channel YouTube lain atau siapa gitu, memang itu tuh tempatnya memang sering dieksplor. Memang sudah familiar lah. Berarti sebelum kalian datang itu sudah banyak orang yang eksplor tempat tersebut. Memang sudah banyak. Nah itu gue tanya dong akhirnya, ini nggak terlalu apa namanya langsung berbahaya apa gimana, gue bilang gitu. Karena kan gue nggak dapat referensi mereka tuh pernah penelusuran di mana gitu. Nggak ada dokumentasinya ke gue gitu. Mungkin ada tapi nggak dikasih tahu. Berarti itu di waktu itu kalian langsung explore, kalian bikin tim langsung ke sana, itu benar-benar first time-nya kalian? Sebenarnya nggak first time, tapi untuk yang lebih proper, gue yang megang kamera, ada satu orang buat megangin lampu, gitu-gitu. Itu first time-nya untuk lebih prepare lagi gitu, maksudnya lebih proper lah, proporsi ya. gitu. Nah itu langsung lah berangkat bareng-bareng, motoran, sekitar 8 motor, dua orang semua gitu kan, banyak memang timnya. Jadi ada yang memang jaga di motor, karena kan memang tempat sepi. Nyampe di sana pun kita disambut sama satu penjaga tempatnya. Dia memang ngurusin kayak misalnya mungkin ada orang nebangin pohon kah, atau mungkin ada yang nggak tahu tuh tempat apa, dia mulung atau apa gitulah. Dia menjaga barang-barang di situ deh. Tanya deh sama penjaganya, Pak, kami mau melakukan penelusuran di sini di tempat ini soal eksistensi gitu-gitulah, temen gue bilang gitu kan. Itu sambil gue rekam juga di situ, dari awal udah direkam memang. Terus kata penjaganya, dia udah bilang tapi adik-adik gitu kan, karena dia udah tua kan, itu seumuran lah, umur 25 tahunan lah, 27, 26 tahun rata-rata, dan masih banyak yang umur 24, 22. Tapi memang sudah latihan mereka. Tapi yang satu yang dituakan ada dari tim itu yang sudah tua, mungkin sekitar 35 gitu-gitu. Nah, penjaganya bilang, kalian yakin mau lakukan penelusuran di sini? Yakin Pak. Di sini ada yang bisa ini enggak gitu, bisa dipertanggungjawabkan enggak gitu. Dia dipertanggungjawab lah ya. Dipertanggungjawabkan enggak masalah nanti kejadiannya bisa begini dia jelasin gitu kan. Kejadian terburuk lah. Ada. Akhirnya si satu orang ini yang dituakan dari tim kita itu datang. Jelasin segala macam. Oke, akhirnya dibolehkan. Dengan ya saat itu jujur bayar karena bikin konten kita di situ. Yang punya tempat juga sebenarnya si penjaganya juga bilang, saya nggak, kalau ada apa-apa saya lepas tangan, karena udah ada penanggung jawab. Tapi kalau nanti memang dibutuhkan saya, dibilang gitu, saya di depan, dibilang gitu, datang aja ke sini gitu. Oke, siap. Akhirnya itu dimulailah penelusuran dari awal, opening layaknya bikin YouTube gitu-gitu. Kita mau penelusuran di ini, jelasin panjang lebar. Oke. Mulai masuklah dari depan itu kan tempatnya, saya gambarin ya. Tempatnya itu baru sampai itu di sebelah kiri itu ada masjid, bekas masjid gitu. Dia udah agak hancur gitu. Sebelah kirinya ada lorong satu sama pohon besar. Mungkin modelnya kayak koridor gitu. Ya mungkin kalau gua sering lihat itu ya, lihat ke tempat wisata atau apa, biasanya memang gitu, dia ada satu mungkin tempat penerimaan atau apa, karena kan hotel. Ya, saya nggak tahu jelas. Resepsionis lah ya. Karena banyak juga yang memang sudah rata sama tanah. Gitu. Di situ pertama, terus di banyak pohon besar yang memang besar gitu. Pertama ke situ, itu ada sebelah kiri ada itu, di tengah ada kolam renang, bekas kolam renang yang hancur. Nah, terus di kanan banyak lagi lorong-lorong ya, hotel gitulah ya, hotel tapi lantai 1. Tuh. Pertama langsung penelusuran lewat kiri, karena menurut teman-teman itu, ini kita wajib kesini dulu nih. Ada yang bisa dikulik di sini katanya gitu. Ada yang bisa diulas di sini. Dari pertama datang itu, gue udah dari gue yakin gitu, maksudnya, oh bisa nih, anak-anak bisa. Cuman
memang auranya beda banget gitu. Udah nggak enak lah ya. Ya bisa dibilang nggak enak. Itu lapak kan luas kan, luas, nggak ada apa namanya, nggak kayak banyak orang atau apa gitu. Kita berjarak semua rada jauh gitu. Tapi gua ngerasanya kayak banyak orang, kayak pengap. Oh iya. Kayak agak susah napas di situ juga udah. Gua megang udah rada gemeteran. Gue jujur nggak ngerti apa-apaan kan gitu soal gitu-gituan. Agak gemeteran di situ. Dia mulai temen gue mulai menjelaskan ada satu orang gitu yang memang dia sebagai host ditunjuk sebagai host. Dia jadi hostnya ya. Nah, inisialnya I. Dia menjelaskan di situ kita kesini sini ini dari bentuknya mungkin ya tempat net resepsionis gitu ngejelasin di sini ada ini. Di situ mulai kayak bakar sesuatu gitu, gua nggak tahu apa namanya, dan itu wangi banget. Kemenyan mungkin. Oh gua nggak tahu, tapi bentuk itu ya kayak segitiga gitu lah, gua ngeliat soalnya kan gua nyorot. Gua ngeliat jelas apa yang dilakuin, dia nyorot. Cuman ketika udah kebakar gue disuruh mundur agak jarak. Gue rekamin, gue agak mundur, ya kan, dibakar. Terus itu bener kayak tiba-tiba ada angin, ada apa gitu, berasa gitu, beda, cuacanya langsung berubah, disitu langsung berubah. Terus temen gue kayak kayak gambarin begini set, sambil ngejelasin kami kesini nggak niat buruk gitu, hanya ingin interaksi, nggak macam-macam lah bisa dibilang. Jadi kalau bisa waktu itu dia bilang kalau bisa kasih interaksi boleh, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau diizinkan dijelaskan sekarang, kalau nggak diizinkan ya dijelaskan juga sekarang, kata temen gue gitu, dengan agak lantang jelasin di situ. Tapi hanya itu aja, angin atau apa gitu, interaksi kecil lah ya. Dan temen gue bilang ada satu yang ngeliatin katanya gitu, sosok mungkin yang dituakan di situ, mungkin sosoknya gitu ya, dia ngejaga atau gimana, gue nggak ngerti. Dia bilang ada satu, dia bilang jangan sesumbar, kalau memang sudah nggak ibaratnya kalau udah nggak kondusif, dijelasin gitu, dititipin pesan, ya udah nggak usah dicoba lagi, nggak usah lanjut gitu. Dia bilang gitu. Tapi BDW gue mau nanya Pak, di antara kalian itu si temen lu yang tadi mungkin yang jadi host itu dia memang tanda kutip punya something yang spesial mungkin? Kalau gue lihat sih ya, maksudnya untuk awam ngelihatnya nggak terlalu kelihatan lah, tapi dengan pembawaannya segala macam ya dia punya sesuatu gitu, nggak rasa takut segala macam itu nggak ada gitu, beda. Dan berarti dia juga kosong ya dia? Nggak kosong. Ya dia nggak kosong lah, dia selalu buka jalan lah, bisa dibilang gitu. Dan ya dia seumuran gua, yang dituakan itu di belakang gua. Iya, dia seumuran gua. Terus yang dituakan menjaga gua kan di belakang gitu, dia hanya mantau, nggak mau in frame, dia bilang itu interaksi awal, ibaratnya pembukaan, boleh nggak sih perizinan gitu. Kira di situ doa dulu sebentar awal tuh, itu masih dekat dari parkiran tuh, nggak jauh tuh gedung itu. Kami doa di situ, kumpul kan dari awal itu. Setelah bakar itu ya, gua nggak tahu itu apa, pas doa bareng itu minta izin segala macam sama yang Maha Kuasa itu, udah gimana ya, ada gua walaupun ya kita gini aja deh, ngerasain lah, walaupun kita merem atau lagi fokus kemana, tapi kayak ada sesuatu pasti itu berasa gitu. Iya. Walaupun kita doa ada. Nah itu gue ngerasain ada yang lain nih, sedangkan di situ isinya kita semua lagi doa, tapi kayak ada kegiatan gitu kan. Berasa rame mungkin itu tempat. Iya, kayak tadi gue bilang, kalian aja di sana. Iya. Gitu. Nah itu setelah itu nggak lama mulailah masuk ke ruangan-ruangan di sana yang depan dekat masjid itu. Itu ruangan pertamanya masuk. Baru sampai di situ juga gua rekamin, ya nggak ada interaksi, cuman temen gue jelasin ini ada sosok gini di kameranya nggak kelihatan, tapi yang lain melihat gitu kan, karena memang yang lain nggak kosong juga katanya, pengakuan teman-teman gue gitu. Jalan pas masuk lewatin masjid, di kanan ternyata ada ruangan lagi dikit tuh, agak beginilah. Di situ ada satu orang
nggak lama itu langsung jatuh, entah pingsan entah apa, pokoknya jatuh. Oke. Dari awal itu bener-bener nggak lama itu, setelah itu kita langsung mulai kan interaksi, masuk ruangan pertama, ruangan kedua, pas lagi di lorong, bahkan itu belum di ruangan, lorong kamar lah, itu satu orang langsung jatuh. Tapi padahal sebelumnya itu baik-baik aja. Baik-baik aja gitu, orang itu ya semua udah makan lah. Oke. Berangkat sudah makan, seger gitu, seger buger, udah doa dari rumah, di situ pun doa juga gitu kan, memang fit gitu, fit. Dia langsung jatuh. Di situ tim udah ibaratnya udah tanda kutip lah, ini pesan nih, atau mau lanjut atau enggak gitu kan. Tapi yang lain itu rata-rata beranggapan oh ini nggak apa-apa kok, memang sudah biasa. Nah itu meyakinkan gue juga kan, jadi gue nggak lari lah gitu lah ya. Ibaratnya kalau gue takut jadi nggak lari. Oke, memang udah biasa. Jelasin gini-gini, dan dia ngomong, ternyata saat pingsan nggak lama ngomong dia, ngapain kamu kesini, udah mendingan pulang gitu. Kemasukan. Iya. Wow. Itu dia langsung ngomong udah pulang sambil gemetar gitu. Iya. Dan dia jatuh sambil gemetar gitu. Itu kan, gue makin penasaran kan, gue deketin, itu raut mukanya tuh berubah. Ya wajarnya umur 23, 22 kan muda gitu kan, seger. Dia berubah kayak jadi lebih tua dari 35 mungkin gitu. Itu berubah dari sosoknya, dari bentuk mukanya tuh berubah dong. Dari suaranya beda banget, kayak aki-aki lah gitu. Kayak bukan dia lah ya. Bukan dia memang, dari suaranya. Jelasin, udah kalian ngapain kesini, ibaratnya ngapain kesini, udah gitu. Di situ coba interaksi sama temen gue yang host ini. Oke, si inisial I tadi. Tapi saat ditanya Aki siapa, ini siapa, mau izin mau kesini gitu-gitu, dia hanya bilang udah gak usah kesini, udah kalian ngapain kesini, udah gitu, udah gitu. Ya itu sudah diperingatkan. Sudah diperingatkan. Dan kalau kata temen gue dibilang, ya ini yang bilangnya jaga tadi, dia yang titip pesan, dia ngejelasin. Tapi temen gue belum bilang di situ. Dia setelah acara, nanti gue jelasin ada. Temen gue belum bilang ada firasat buruk di situ. Tapi dia meyakinkan yang lain bahwa ini masih bisa berjalan acaranya gitu. Karena mungkin budget atau apa. Karena mungkin ini juga kali Pak, karena memang udah kepalang tanggung dan kalian juga udah keburu ngelakuin udah di sana kan. Iya. Ya, jadi si kawan itu berusaha untuk bikin kondisi itu seakan-akan aman lah gitu. Karena kalau pengalaman gue pribadi Pak, kayak namanya rasa ketakutan itu nular Pak. Gitu. Iya. Mungkin itu yang kawan lu lakuin tuh itu kayak jadi nenangin, udah ayo kita lanjut tuh. Ya, nah di situ kan si sosok ini nggak mau keluar. Setelah ngobrol sosok ini nggak mau keluar, tetap di situ. Karena kan kalau disorot di sana doang, kalau menurut gua gitu ya, menurut dari dari kamera nggak cukup gitu, kita harus nelusurin yang lain. Di situ gue bilang, minta tolong ini kita pindah tempat, kita bisa nelusurin yang lain, gue bilang gitu kan. Oh ya udah boleh gitu. Akhirnya disetujuin, coba dikeluarin pun agak susah gitu kan, agak susah. Gua sorot, terus ternyata lama itu proses untuk mengeluarin segala macam gitu. Dibacain doa-doa segala macam gitu kan, akhirnya keluar lah. Tapi lemas banget orang ini, temen gue ini lemas banget, tim gue ini lemas banget. Ya udah akhirnya dia nggak lanjutin ke lokasi selanjutnya. Dia nunggu di depan dekat penjaganya, dekat parkiran. Kira-kira menurut pernyataan temen lu yang kemasukan tadi itu, kira-kira ada yang dirasa nggak? Ada, dia ngerasain. Kayak gitu. Dia ngerasain berat banget badan gua, dan gua udah capek banget, gua mau pulang aja deh gitu, gua mau istirahat. Dia bilang gitu. Ya gua nggak tahu kebenarannya mereka udah sering ngelakuin penelusuran apa enggak ya, tapi gitu. Tapi kalau dibilang udah
pernah penelusuran, berarti ini gede nih, apa namanya, energinya gede. Iya. Gitulah ya. Akhirnya di parkiran ada temennya, tim gue satu kesana juga nemenin dia lah, sama si menjaganya. Udah, kami lanjut dari situ. Udah, kita pindah tempat, nelusurin ke lewat sebelah kirinya kolam renang. Jadi kolam renang itu memang di skip, dipakai buat terakhir. Gue nggak tahu maksudnya apa gitu ya, gue nggak tanya dan nggak ada yang jelasin, tapi memang di skip untuk terakhir. Mungkin ya apalah gitu, di skip untuk terakhir, masuk dulu ke dalam. Jadi pas masuk ke dalam itu mulai masuk ke ruangan-ruangan yang lebih besar. Awal tuh masih kecil-kecil, ini kamar-kamar lumayan besar, ada model kayak aula gitu-gitulah. Itu berasa banget hotel besar gitu. Dulunya hotel besar, ada apa namanya, papan kaca gitu-gitulah. Itu dijelasin bahwa ini hotel gitu besar gitu, aula. Masuk ke dalam, gue sorot-sorotin kayak jalan-jalan biasa lah. Saat jalan minta izin, doa di tempat segala macam gitu, gue sorot-sorotin. Nggak ada yang nggak ada yang perlu dieksplor lagi. Berarti dari sisi kamera ya itu udah ya gitu aja gitu, nggak ada yang spesial. Mulai masuk lagi ke belakang, terus dari tim bilang gini, boleh nggak gue bocorin kalau ada ada sedikit gimmick misalnya atau apa gitu, gue bocorin boleh nggak? It's okay. Oh ya udah. Jadi kan itu satu malam itu bisa dijadiin 2 konten dari target pertamanya. Jadi si temen gue bilang, bisa kali kalau kita bikin gimmick ngambil pusaka. Gitu. Jadi penarikan. sebenarnya di jauh dari sebelum berangkat memang mereka udah rencanain, ternyata udah rencanain menarik pusaka, tapi kenyataannya sulit gitu, kata mereka sulit. Akhirnya diadakan gimmick penarikan pusaka, dan di situ menuju belakang. Jadi di belakang itu mungkin ada gedung besar gitu, cuma gue lihat itu kayak danau udah hancur. Okay. Tapi bekas-bekas bangunan, kelihatan gitu bekas bangunan, tapi udah air gitu. Itu ada pohon bambu itu kayak gerbang gitu, lengkung satu iya, dari kiri semua gitu. Nah di situ diadakan, di bawah situ diadakan itu ya gimmick lah, gue bisa bilang, karena memang nggak ada gitu, ditaruh, disetting, diambil gitu-gitu. Dari situ ada teman gue satu lagi, dia ngelirik terus satu pohon, ke arah satu pohon. ada satu pohon. Dia jadi posisi ini kolam renang, kita maju ke sini agak belok dikit masuknya itu si pohon bambu itu, ada yang ngelirik satu ke pohon yang di sini. Pohon di sini nih bawahnya kamar-kamar yang gue bilang kayak aula sini gitu-gitu. Berarti gede juga Pak ya? Gede banget itu, gede banget. Bahkan kalau itu satu tim gue itu disebar itu belum semuanya ke explore, bisa dibilang. Itu, dan itu gue bareng-bareng makin sempit lagi kan ruang geraknya gitu, ruang ekspornya. Ya udah, dari situ temen gue ngelirik satu pohon, dia bilang yang di sini kayaknya kurang seneng sama kita nih gitu. Ya udah, kita jangan ke situ, udah ada sebutannya begitu. Udah, kita jangan ke situ, kita minta izin sama penunggunya, kalau memang nggak boleh ya kita nggak ke situ, dia bilang gitu. Nah setelah dari situ, setelah temen gue yang gitu mungkin interaksi gitu akhirnya pindah dari situ, muter ke kamar kanan sini. Jadi dari depan gue muter ke belakang ke kanan, itu mulai kamar-kamar yang emang nggak jauh dari pohon itu. Oke, masih sekitaran area di sana juga? Masih, cuman di belakang kolam renang agak jauh gitu. Dia memang besar banget tempatnya itu, besar banget. Kesana mulai ya kayak ngelihat, oh ini di sini ada ini. Temen gue menjelaskan di sini ada ini, di sini ada ini. Tapi di ruangan itu ada interaksi nggak? Maksudnya yang ada juga? Ada. Pas masuk di ruangan keberapa itu kan banyak lah, banyak kamar, 1, 2, ruangan keberapa ya, itu sekitar itu udah. Jadi pas gue datang itu gue jelasin, lupa ngejelasin, itu udah sekitar jam hampir jam 12-an awal datang.
Ngapain lu, Cuk? Karena Gila. karena memang Tengah malam, Bray. iya, karena memang mau Explore sih ya. explore. Oke. Dan aktivitasnya menurut teman-teman itu jam segitu. Awalnya gue udah bilang, bisa nggak sih kalau dari sore gitu. Kalau kata teman-teman gitu, tim gue itu, ya nggak bakal ada interaksi katanya kalau jam segitu, karena jalan raya pun masih rame gitu. Oke, Pak. Dari keseluruhan explore lu yang di sana itu kira-kira apa sih, Pak, kayak apa momen yang bener-bener lu nggak bisa lu lupain sampai detik ini gitu loh? Oh, ada Apa tuh kira-kira? Itu untuk gua yang pertama kali gitu ya. Itu benar-benar pertama first gua syuting yang begitu gitu, yang penelusuran di tempatnya langsung, bukan kita di ruangan kosong aja gitu di tengah kota, bukan. Kalau itu kan memang tempat sepi kosong gitu, nggak ditinggalin. Kalau gua lihat sejarahnya ya, tahun 2000-an itu terakhir ditinggalin. Tahun 2000? Terakhir itu masih beroperasi 2000. Dan lu pada nge-explore itu di tahun 2020? Iya, 2020. Berarti selang 20 tahun? Iya, gua ke situ baru. Oke. 2020 aja, tahun 2000 aja ada yang explore gitu. Gua lihat ada satu channel YouTube, dia menjelaskan di sini ada interaksi, bahkan saat masih berdiri pun masih ada gitu. Tuh. Nah, gua kan ya balik lagi tadi gue pertanyakan kenapa nggak bisa dari sore. Iya. Karena interaksinya kurang. Iya. Oke, kita ikutin. Nah, masuk ke mungkin itu udah agak lama, mungkin udah 1,5 jam, mungkin udah jalan-jalan gitu. Yang paling berasa banget ketika itu udah hampir semuanya ke explore. Iya. Jadi kita layaknya udah selesai, tidak ada nggak ada yang sesuatu yang yang mengganggu gitu. Ya normal gitu, kayak biasa normal. Berasa aman lah ya. Nggak ada kendala gitu. Balik ke belakang sebelum nyampe kolam renang diadakan mediasi. Kalian mediasi juga? Iya, diadakan mediasi ke satu orang yang memang disiapkan, dia kuat gitu dia bilang. Iya. Jadi duduk di satu halaman gitu. Inisialnya W, temen gue ini yang dimediasi, sama yang dituakan ini, dia yang tarik. Menurutnya gitu, tarik, masukin lah ke situ. Dari itunya gitu ya, gua nggak bisa, takut salah loh. Iya, maaf. Masuk, sosoknya hanya nangis doang. Nangis? Si kawan gue nangis. ini nangis aja. Dan dan suaranya itu bukan dia, suara perempuan, benar-benar perempuan nangis. Setelah nangis diajak interaksi si teman gue ini, diajak interaksi, ketawa. Iya, ketawa. Abis itu nangis lagi. Ditanya namanya siapa? Saya di sini. Ya saya di sini. Dia jelasin saya di sini. Nggak usah tanya saya siapa. Sambil abis itu ketawa, abis itu nangis, abis itu ketawa, abis itu nangis. Di situ. Karena itu nggak bisa diajak interaksi. Kalau kata temen gue ya, bercandanya di situ ya, gagu nih. Gitu. Lah, gagu sih? Iya, dia jelasin gitu sambil bercanda gitu kan, biar suasana cair atau gimana bang. Oh, itu bahasa kalian ya? Itu oke. Bahasanya anak-anak gitu, tim. Gagu nih. Wah, nggak mau ngomong, udah keluar aja deh. Gagu nih. Akhirnya dikeluarin lah dia. Setelah dia dikeluarin, mau mediasi kedua, tapi posisinya jangan di situ. Pindah posisi kalian? Iya, posisinya jangan di situ. Balik lagi ke teman gue yang diceritain, ini yang di pohon ini nggak senang sama kita, karena itu memang nggak jauh dari pohon itu. Oh, kalian pindah mediasi, posisi ya. Di mediasi itu di pohon yang besar itu? Deket situ. Bener-bener deket. Akhirnya pindah ke depan kolam renang. Itu tempat terakhirnya lah. Di tempat kolam renang itu teman gue, si hostnya ini berdua sama teman gue satu lagi, sama temen gue satu lagi itu ke pinggiran kolam renang. Gue udah diperingatin, jangan terlalu pinggir di bibir kolam renang. Dan mereka memang nggak di pinggir banget, mereka agak sini dikit lah. Tuh, ini bibir kolam renangnya, nah di sini.
mereka kiri kanan, gue di tengah. Jadi gue sorot ke kanan, abis itu gue sorot ke kiri. Mereka jelasin di sini tuh apa namanya, rame orang, bukan rame orang, banyak sosok yang mendiami kolam renang ini, bener-bener penuh orang. Jadi mungkin kalau menurut logika gua pusat ya, bisa dibilang nggak sih? mungkin Oh iya. temen gue menjelaskan gitu, di sini tuh penuh orang, makanya kita jangan terlalu pinggir, takutnya kejadian yang aneh-aneh, dibilang gitu. Oh, oke. Saat gue lagi nyorot temen gue yang kanan, ada satu sosok yang kuat di sini, katanya, dia bilang gitu. Ada satu sosok yang kuat di sini. Gue mau coba interaksi sama dia, kata dia gitu. Saat dia coba interaksi, sambil apa, diam dulu sejenak gitu, gue sorot ke dia, batu, duar, ada suara batu jatuh atau benda, gue nggak tahu, pokoknya jatuh kenceng ke kolam itu, tapi nggak ada batu atau apa, itu nggak ada bentuknya. Tapi kolamnya itu isi? Jadi kolam renang hancur gitu, ada yang genang, ada yang hancur gitu, ada benda jatuh, langsung gue sorot kan, ya keterbatasan apa lighting lah, jadi nggak kelihatan jelas. Tapi ketika gua coba cari, itu memang nggak ada sama sekali. Temen gua langsung bilang, mundur, ini udah nggak bener, ayo mundur deh. Akhirnya kan dari situ gagal interaksi, kalau kata temen gua, mundur. Ketika mundur itu memang udah mau diselesain, udah final di kolam renang itu, interaksinya sudah bukan masalah apa namanya, nggak kelihatan sosok atau apa gitu, interaksinya sudah, menurut mereka udah banyak yang terlalu nggak senang sama kita ngelakuin sesuatu di situ gitu. Udah nggak aman lah ya, kalian udah ngerasa nggak safety di situ, udah mending udah kita cabut deh ya. Gitu ya. Gue juga shock juga, ada suara kenceng gitu. Akhirnya mundur, terakhir sebelum pulang itu nggak jauh dari kolam renang, kita kumpul duduk bareng sambil ada yang bakar rokok, menjelaskan videonya gimana, ini gimana, si ini udah seger belum, gitu-gitulah, layaknya mau pulang, jelaskan. Temen gue satu itu ada, bukan yang tadi di mediasi itu, beda, satu kesurupan di depan. Sampai depan pun? Iya, itu udah di depan, itu udah arah balik lah itu. Temen gue kesurupan satu, udah mau lari, ditarik, itu kamera kan mati ya, jadi gue inisiatif aja gitu kan, gue nyalain kamera lagi, gue nyalain kamera, lightingnya memang nyala untuk kita aktivitas lah. Jadi gue nyalain kamera lagi, stek, gue setting, langsung gue sorot, terus interaksi lah sama temen gue, udah temen gue ada satu bilang, udah cabut, ada kok itu di rekamannya. Temen gue bilang, udah ya kita pulang, udah nggak tenang, udah gini-gini. Tapi sambil interaksi tuh sama yang temen gue yang kerasukan satu orang ini. Halo, siapa? Ini siapa? Sahaya, kata dia gitu kan. Diem aja, cuman gitu. Sambil mau coba lari, ditarik gitu ya sama temen gue. Udah, kalau nggak mau ngomong, nggak mau ini, udah kita mau pulang juga kok, udah ya mbah atau siapa sini, dia bilang kita mau pulang, jangan ganggu lagi, kita nggak mau ganggu kok, kita mau interaksi. Itu saat lagi proses ngeluarin sosok itu dari badannya teman gue ini, tim gue ini, inisialnya W juga tapi beda, ini ya itulah, satunya lagi yang sebelumnya yang memang dimediasi, ini beda orang. Dia belum dikeluarin, satu lagi kena, temen gue yang di mediasi pertama. Oh, jadi dua orang yang kena? Iya, dia kena juga. Wah. Kebetulan gitu ya, itu kamera masih gue sorot kan, karena proses itu kan penting juga ya menurut gue, menarik. Momen lah ya. Momen, gue sorot. Saat dia kena, dia juga mau coba lari, akhirnya gue sorot. Dipegangin sama tim gue yang lain. Gue sorot yang kanan. Yang temen gue, yang masukin temen gue yang pertama ini, yang di mediasi, dia mencoba lari, ditarik, mau coba diinteraksi, tapi ya hanya mau lari doang dia yang ini. Saat yang itu juga mau dikeluarin, ada satu lagi temen gue dari sebelah kiri belakangnya. Iya, Pak. Dia juga kena juga. Wah, kalau yang ini dia hanya ngegaruk-garuk tanah, aja. Gokil sih. Jadi di posisi kan emang ngelingkerin gitu ya.
yang ini kena, yang ini kena, yang ini kena. Jadi masing-masing itu saling pegangin sebelah-sebelahnya gitu. Posisi gua apa di situ kameramen ya nggak ada yang ini. Gue cuma sorot-sorotin, yang kiri juga gue sorot. Setelah yang kanan gue sorot, kiri gue sorot. Abis itu yang sini juga gue sorot lagi. Jadi di situ posisi gue ya rada bingung juga. Bingung juga mau ngambil yang mana nih? Karena posisinya memang berbeda gitu. Yang satu mau lari, yang satu nyakar tanah gitu-gitulah. Di situ akhirnya siapa yang dituakan, yang aslinya di apa jagain gue itu. Akhirnya dia turun tangan, dikeluarin satu-satu, dinetralisir lah, keluarin satu-satu. Di situ terakhir doa yang benar-benar apa namanya. Tapi memang udah nggak di situ lagi, kita udah balik ke parkiran. Setelah itu keluar semua, berberes, bersihin barang-barang yang ada puntung rokok kita bawa atau apa kita pulang, minta maaf kalau ada kesalahan di situ gitu-gitu. Dalam hati aja kalau kata teman gue itu. Oke, dia sambil closing, kita pulang. Di parkiran kita doa, parkiran doa. Akhirnya ya udah minta izin sama penjaganya, kita mau pulang. Oke, kira kalian itu pulang setelah ekspor dari sana. Kira-kira setelah kalian melakukan pengeksporan dari sana itu ya dapat momen lah ya banyak di sana kan tadi gue dengar ceritanya seperti itu. Kira-kira ada nggak sih Pak kayak apa sih mungkin entah gangguan setelah dari sana apa segala macem? Kalau apa yang dirasa gitu ya, kalau di gua gitu ya, gua pulang itu ya gua masih ingat momen itulah. Momen saat bener-bener nggak kondusif, semua kesurupan ya, bener gitu, kayak mungkin di sekolahan ada yang kesurupan di mana-mana. Akhirnya lu juga panik juga kan, panik, bener-bener panik. Nah ini bedanya gue memang di tempatnya gitu, mungkin ya tempat langsung itu ya. Gue makin itu yang keinget gue, dampaknya ke gue. Setelah itu gue balik pun gitu ke rumah, selesai dari itu videonya gue kirim gitu-gitulah. Temen gue di situ WhatsApp, jadi udah di rumah semua, udah selesai, udah doa di di base camp, balik WhatsApp ke gue, jangan tetap lanjutin doa gini-gini, tetap ingat gitu-gitu. Dia bilang oke, gue bilang gitu, makasih udah diingetin, gue bilang. Tapi tetap gue ngerasa sesuatu nggak enak. Biasa gue tuh Sabtu malam minggu gue main ke rumah temen gue gitu, entah naik motor, entah sepeda atau jalan kaki gitu biasa. Kok kayak badan gue nih meriang, tapi giliran gue nggak ngapa-ngapain kok kayaknya adem. Tapi giliran gue mau keluar, kayaknya panas apa segala macam gitu. Sampai gue bingung, ini sakitnya kenapa ya, gue bilang gitu. Ada apa ya gitu, aneh gitu. Dibilang pusing enggak, tapi kalau ada momen ya gue ngerasa pusing banget. Tapi giliran gue mau mau santai, itu hilang. Kayak kambuh-kambuhan gitu. Iya, kayak kambuh-kambuhan, tapi kayak ada yang ya kalau di situ gue tanya temen gue, ini kenapa ya, gue kalau mau keluar kok ada aja ya gitu, aneh-aneh gitu. Gue kok kayak capek badan gue atau apa gitu-gitu. Gue syutingnya kemarin, kita udah kelar, gue bilang gitu kan. Oh iya, coba dah nanti gue kesana, kata dia gitu. Temen gue kesini itu setelah beberapa hari gitu ya, baru kesini dia datang, dan gue masih kayak gitu. Gue sampai minum obat segala macam gak kelar. Dia datang, dia bilang ya ada yang seneng sama lu, kata gitu, ada yang ngikut, kata gitu. Ngikut Pak? Dia bilang gitu, ada yang ngikut. Gue bengong aja gitu, gue nggak ngerti apa-apa, kenapa gitu ngikut sama gue gitu. Kalau kata dia gitu, ada yang ikut. Bahkan saat gue akhirnya dibersihin, dinetralisir lah kata sama temen gue ini, gue main lah, bisa main ke temen gue jelasin gue kemarin ada ini nih, gue bikin konten, nanti nonton nih, gue bilang gitu kan. Kata dia, ya kalau menurut penjelasan temen lu kayak gitu ya bisa jadi ngikut, dia bilang gitu. Oh gitu. Ngikut, dia seneng gitu katanya gitu. Setelah itu udah nggak ada gimana lagi Pak? Setelah itu ya nggak ada, tapi setelah acara saat itu ya malam hari H itu kita penelusuran di bekas hotel itu kan memang ada agenda selanjutnya gitu untuk menelusurin di tempat lain atau ke situ lagi. Kalau memang tempat lainnya itu ada berhalangan, planningnya gitu. Udah fix
apa namanya, malam minggu berangkat kita. Tapi temen gue bilang, kayaknya kita selesain dulu deh, apa namanya, delay dulu sampai istri gue lahiran. Dia bilang gitu. Emang kenapa? Kan kemarin kita syuting juga istri lu udah lagi hamil. Masih hamil ya. Tapi temen gue tuh nggak cerita. Ada something lah ya buat Ya, dia sendiri pas, ya. ya kalau asumsi gue pasti ada something. Sampai dia pun bisa begitu gitu kan, bisa bilang gitu. Ya akhirnya ya sampai dia istrinya lahiran pun ya nggak ada kegiatan lagi. Oh berarti emang udah bener-bener bungkus ya Pak ya? Bungkus lah bisa dibilang. Itu pertama dan apa namanya, terakhir. Pertama dan terakhir ya? Untuk gua. Iya, paham juga. Jujur kalau reaksi dari gue pribadi, kalau gue boleh nanggepin cerita dari lu, gila sih Pak, asli. Gua nggak bisa ngebayangin atau gua memposisikan diri gue pada saat itu. Asli belum tentu berani gue Pak, belum tentu berani Pak. Dan itu gue yakin, wah ngeri banget sih itu. Iya. Ngeri banget sih. Di situ juga gue apa kan selalu dipesankan nggak boleh kosong, nggak boleh ini. Hanya satu yang di kepala gue mau apa namanya, rekam video. Iya satu itu aja, gue mau ngerekam video. Jadi gue nggak mau macam-macam, gue mau ganggu atau apa. Gue mau apa, ngerekam video, gue mau apa, belajar apa namanya, ngerekam video di luar, outdoor gitu-gitu. Karena sebelumnya hanya bikin konten di ruangan gitu-gitu. Gue mau belajar yang benar-benar sambil lari kah atau apa gitu-gitu. Gue kan belajar itu, makanya apa yang di kepala gue itu, saya mau belajar bikin video, saya mau belajar ini, saya nggak mau ganggu. Udah di situ aja titik gue. Tapi pengalaman lu mahal Pak itu Gitu. Pak. Asli. Biaya kata biaya belajar lu mahal tuh. Kayak gitu kan. Iya, resiko parah sih itu. Resiko parah sih. Oke. Thanks banget udah mau mampir, mau ngobrol-ngobrol bareng gua juga Pak. Thanks banget udah lu ngulangin waktu lu. Gua tahu lu orangnya sibuk juga kan. Iya. Oke. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ngulas-ngulas ya berbagi pengalaman lah. Mungkin sometimes sebenarnya gue juga ada pengalaman ya seperti itu juga, cuman next time lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Mungkin kita sampai sini dulu. Thanks banget Pak. Ya kan, sehat selalu, semoga rezeki lu juga makin lancar ya kan. Oke guys, jadi sampai situ aja ya. Tadi itu adalah cerita dari temen gue sendiri, si Chris ya. Itu penelusuran hotel di daerah Cimanggis. Sekitaran Cimanggis ya. Cimanggis itu pada tahun 2020 ya. Setelah itu semua, kalian percaya atau enggak, dikembalikan lagi kepada kalian ya. Oke, gue Lambang dan Chris. Ya, kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.